Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Putra dengan NIM H566. Dan di sini untuk ekonometrika pertemuan 13, saya akan menjelaskan tentang panel dinamis. Jadi yang pertama itu, panel dinamis adalah model data panel yang memasukkan nilai variabel dependen dari masa lalu, atau bisa kita bilang lag, sebagai salah satu prediktornya untuk menangkap efek dinamis. Lalu ini dipopulerkan oleh ekonom, misalnya kita ambil contoh ada Arellano and Bond, dan juga digunakan oleh para peneliti di berbagai bidang. Jadi untuk data panel dinamis ini penting karena ada asumsi bahwa nilai suatu variabel saat ini dipengaruhi oleh nilainya di masa lalu, sehingga metode OLS biasanya akan menghasilkan estimasi yang bias. Dan data panel dinamis ini biasanya digunakan saat menganalisis data dengan periode waktu atau kita sebut T yang cukup, dan ada efek inersia. Apa itu inersia? Seperti ada kebiasaan atau akumulasi yang kuat. Dan ini biasa digunakan pada estimasi yang dilakukan menggunakan metode GMM atau Generalized Method of Moments pada software statistik. Misalkan kita bisa ambil contoh ada R, Stata, lalu juga ada eViews. Terus untuk penggunaan cara dari data panel dinamis itu ialah dengan menggunakan variabel lag sebagai instrumen untuk mengatasi masalah endogenitas sehingga menghasilkan estimasi yang konsisten. Kita di KR Studio untuk demonstrasi panel dinamis. Jadi untuk persiapan di awalnya kita bakal pakai package PLM. Kita panggil, lalu kita bakal pakai dataset employment yang di UK. Nah, kita bakal package PLM employment UK dan kita panggil sebagai data. Nah, ini dia datanya. Ada employment, gaji, modal, dan juga output. Terus dari employment UK ini kita ubah datanya menjadi format data panel. Nah, lalu untuk bagian kedua kita bakal estimasi model final. Tadi sebenarnya udah coba-coba. Jadi kan ada dua ya, ada sistem sama ada yang first difference. Pas saya coba yang first difference itu agak error. Jadi untuk saat ini, untuk video demonstrasinya, saya akan menggunakan sistem GMM karena lebih baik untuk data yang persisten. Jadi untuk rumusnya itu ada EMP, like EMP, 1 plus wage, capital, output. Nah, variable dependennya adalah employment, prediktornya adalah like employment, wage, capital, dan juga output. Dan juga di sini maksudnya adalah instrumen yang digunakan adalah like EMP dari periode 2 hingga 4. Nah, lalu ada transformations yang LD ini menentukan bahwa ini adalah sistem GMM, level dan difference LD itu. Untuk model itu 2 step menggunakan estimator 2 tahap yang lebih efisien, lalu juga collapse-nya true. Nah, ini kuncinya untuk mengatasi masalah terlalu banyak instrumen. Nah, kita sekarang bakal pakai yang sistem GMM. Nah, jadi terus kita bakal nanti summary itu menampilkan ringkasan hasil dari model GMM final. Nah, ini dia udah keluar. Nah, jadi tuh pertama kita bakal menilai kesehatan model, yang dimana itu namanya uji validitas instrumen atau Sargan test. Nah, yang kita lihat ini untuk Sargan ada di sini. Nah, Sargan test itu hasil di layarnya p-value-nya 0,0145. Dan kalau kita tahu, kalau ekometrika itu kan aturan mainnya instrumen dikatakan valid jika p-value-nya lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini 0,01. Maka itu lebih kecil. Nah, artinya kita harus menolak hipotesis 0. Yang artinya juga model yang ini tuh gagal dalam uji validitas. Artinya juga R menganggap setidaknya ada satu instrumen yang kita gunakan, misalkan leg 2, 3, atau 4 dari EMP yang tidak valid. Nah, sebenarnya juga
kegagalan uji Sargan ini adalah lampu merah dalam penelitian di benerannya. Tapi artinya kita tidak bisa langsung percaya dan menginterpretasikan koefisien ini dalam penelitian sesungguhnya. Lalu langkah kita selanjutnya adalah kembali dan merevisi model, misalnya dengan mencoba set instrumen yang berbeda. Terus tapi karena ini pembelajaran untuk demonstrasi, saya udah berhasil menunjukkan bahwa bagaimana cara melakukan estimasi dan yang lebih penting bagaimana cara mendiagnosis masalah dalam model panel dinamis gitu. Terus selanjutnya habis itu kita bakal lihat uji konsistensi yang dimana itu adalah Arello bond test. Nah di sini kita bakal lihat yang autocorrelation test 2 AR2. Nah hasil di layar itu p-value-nya 0,122 dan yang sama kayak tadi aturan mainnya itu model dikatakan konsisten jika tidak ada autokorelasi order kedua yang dimana p-value-nya itu harus lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini kita 0,122 yang dimana kita lolos uji konsistensi. Lalu uji yang ketiga itu adalah uji ketidakbiasaan, yang dimana untuk uji ketidakbiasaan ini memakai perbandingan dengan PLS dan FEM. Dan yang kita lihat itu ada di leg EMP 1 dari model SysGMM. Nah, hasil di layarnya ini kan kalau kita lihat untuk PLS-nya tadi kita udah uji validitas instrumen itu Sargan, lalu juga ada uji konsistensi yaitu Arellano bond. Selanjutnya kita bakal estimasi model yang PLS dan FEM. Kita run, terus kita run. Lalu tuh kita bakal ke uji ketidakbiasaan, itu perbandingan dengan PLS dan juga FEM. Nah, di sini kita bakal lihat di yang ini. Leg EMP, 1. Nah, ini artinya dari model sistem NGMM dengan model PLS dan FEM yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, di layar ini kalau kita misalkan run, tadi itu bakal keluar ini 0,94, 0,58 dan juga 0,759. Nah, kan kita bakal pakai yang SysGMM itu 759 itu berada di antara 0458 dan juga 0942. Jadi model kita ini lolos uji ketidakbiasaan. Nah, jadi kesimpulan dari check up ini itu ialah model yang kita lolos 2 dari 3 tes penting, yaitu adalah konsisten dan juga tidak bias, tapi gagal pada tes validitas instrumen yang sangat krusial. Nah, lalu selanjutnya sebenarnya untuk penelitian yang asli ini nggak boleh, cuman karena kini demonstrasi kita semua belajar bahwa uji Sargan ini nggak bisa dilewatin begitu aja, jadi harus valid gitu kalau di uji coba yang benerannya. Nah, lalu kita bakal lanjut ke yang ini deh, summary final. Nah, jadi kita interpretasi koefisien estimasinya. Di sini yang leg EMP, 1 koefisiennya itu kan 759 dan signifikansinya p-value itu 9,603 yang sangat kecil dan jauh di bawah 0,05 dan juga ada tanda bintangnya 3 kali. Dan tanda bintang 3 kali ini juga menunjukkan ini sangat signifikan. Jadi maksudnya itu terdapat efek inersia yang positif dan sangat kuat. Artinya jumlah tenaga kerja tahun lalu sangat berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja tahun ini. Secara spesifik, sekitar 76% dari tingkat ketenaga kerjaan perusahaan dipertahankan dari tahun sebelumnya. Lalu ada upah atau gaji, itu adalah minus 0,31 dan signifikansi p-value-nya 0,25
Nah, maksudnya karena p-value-nya 0,25 lebih besar dari 0,05, variabel upah tidak signifikan secara statistik. Yang dimana dalam model ini kita tidak dapat menemukan bukti yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa upah mempengaruhi jumlah tenaga kerja. Lalu ada kapital atau modal serta juga output. Nah, signifikannya itu adalah 0,36, lalu ada 0,91. Keduanya ini jauh lebih besar daripada 0,05. Jadi kalau untuk kapital sama output itu sama aja kayak upah, tidak signifikan secara statistik. Nah, jadi kesimpulannya tadi udah belajar proses lengkap analisis panel dinamis dari estimasi, melakukan 3 uji diagnostik wajib, hingga interpretasi hasilnya. Kita juga melihat contoh nyata di mana model tidak sempurna dan belajar bahwa uji Sargan adalah penjaga gerbang yang sangat penting. Lalu meskipun model kita menemukan bahwa hanya masa lalu dari tenaga kerja itu sendiri yang berpengaruh signifikan, tetapi harus diingat bahwa kesimpulan ini tidak bisa kita pegang sepenuhnya karena model kita ini gagal dalam uji validitas. Lalu mungkin langkah selanjutnya dalam penelitian nyata adalah memperbaiki spesifikasi model hingga semua uji terpenuhi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.